Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 19 2B28 yang beranggotakan saya Muhammad Akbar Wahyudi, Saya Rifki Akmal Fauzan Bahar, Saya Sarada Mayanti Anugrah. Saya Vina Mulisane. akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami yang berjudul penjualan handphone menggunakan Kominfo. Pertama, pengertian sistem basis data. Sistem basis data terdiri atas sistem dan basis data. Sistem ini adalah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Kemudian basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas, pangkalan, atau gudang. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, sejarah sistem basis data. Pada awal tahun 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Berkat hal ini, Bachman menerima ACM Turing Award atau penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer di tahun 1973. Pada tahun 1970, Edgar Koch di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Sehingga pada tahun 1980, model data relasional ini menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data yang dikembangkan. Fenomena menarik adalah munculnya Enterprise Resource Planning atau ERP dan Management Resource Planning atau MRP. Ini adalah sistem khusus yang dikembangkan banyak vendor untuk membuat data warehouse dan mengonsolidasi data beberapa basis data. Kemudian, seiring majunya teknologi, maka sistem basis data ini akan mengalami perubahan dan akan terus berkembang di masa yang akan mendatang. Database Management System atau DBMS merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS merupakan perantara bagi pemakai dengan basis data. Untuk berinteraksi dengan DBMS atau basis data menggunakan bahasa basis data yang telah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Contoh perangkat lunak yang termasuk DBMS yaitu DBase, POCbase, ARBase, Microsoft Access, Borland Paradox atau Borland Interbase, MS SQL Server, OSL, Informix, Sybase, MySQL, dan lain-lain. Bahasa DBMS. Struktur Query Language atau SQL adalah bahasa standar basis data yang digunakan aplikasi atau pemakai untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. SQL terbagi menjadi dua. 1. Data Definition Language atau DDL. Dalam bahasa ini dapat membuat tabel baru, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML.
merupakan bahasa yang berguna untuk melakukan manipulasi data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa penambahan, penghapusan, pengubahan data pada suatu basis data. DML terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, prosedural, yaitu bahasa yang mensyaratkan pemakai untuk menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara untuk mendapatkannya. Yang kedua, non-prosedural, bahasa yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Hierarki basis data. Hierarki basis data terdapat 6 bagian. Yang pertama, database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi. Yang kedua, tabel. Tabel merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Yang ketiga adalah record. Record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Yang keempat, field. Field merupakan bagian record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Yang kelima, data value, yaitu data aktual yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Yang keenam, key, yaitu tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Model data. Model data terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model data berbasis objek terdiri dari model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, model data semantik, model data fungsional. Yang kedua, model data berbasis record. Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dan dalam basis data. Model data berbasis objek terdiri dari model data relasional, model data hierarki, model jaringan. Berikutnya ada Entity Relational Diagram atau ERD. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Logical Relational Structure atau LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. LRS terdapat 3 jenis. Yang pertama, one-to-one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Kedua, one-to-many. Satu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Yang terakhir, many-to-many. Beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Selanjutnya ada CMD atau Command Prompt. Command Prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer baik secara online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Command Prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Sini bisa kita lihat, ini adalah hasil project dari kelompok kami yang berjudul Toko Handphone. Untuk membuat ini, pertama-tama kita harus masuk ke Maria database-nya. Di sini kami menggunakan user root. Jika sudah masuk, kita buat database yang akan kita gunakan. Di sini database yang kami buat adalah toko HP underscore kelompok 2. Jika sudah dibuat database-nya, kita lihat database yang ada pada user root di sini. Jika sudah, kita gunakan database yang sudah tadi kita buat. Di sini cara menggunakannya ada use toko HP underscore kelompok 2. Jika sudah, kita buat tabel
untuk di dalam database tersebut. Di sini kami membuat tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi. Di dalam tabel pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Primary key dalam tabel ini adalah ID pelanggan. Jika sudah membuat tabelnya, kita tampilkan tabelnya dengan describe pelanggan. Bisa dilihat ini adalah tampilannya. Kemudian kita buat tabel produk. Di dalam tabel produk terdapat ID produk, nama produk, tipe, harga, dan warna. Primary key pada tabel ini adalah ID produk. Jika sudah, kita tampilkan tabel tersebut dengan describe produk. Selanjutnya kita buat tabel transaksi. Di dalam tabel ini terdapat ID pelanggan, ID produk, harga, dan jumlah. Jika sudah dibuat, kita tampilkan tabel tersebut dengan describe transaksi. Jika kita sudah membuat tabelnya, kita buat isi record dari tabel tersebut. Di sini, kami membuat isi record dari tabel pelanggan. Bisa dilihat hasilnya. Ini tabel produk, isi recordnya adalah ini. Dan tabel transaksi, isi recordnya adalah ini. Setelah itu, kami membuat inner join dari ketiga tabel tersebut. Bisa dilihat ini adalah hasil inner join dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.